betul betul. Itu kalau ngomong alur tadi itu berarti ada pakemnya. Artinya pakem yang itu bisa berlaku juga di apa yang offline gitu. Terus kemudian diterapkan dan pakem itu tapi kemudian dimodifikasi di online atau seperti apa? Nah, tadi maksudnya Mas Ken, karena bisa jadi kan Mas Ken udah punya pegangan nih, udah punya prinsip. Tapi kalau di online nanti ada variasinya, misalnya seperti itu. Nah itu seperti apa, Mas Ken, penerapan? Misal tak mentransformasikan lah, kan pasti sudah ada, Mas Ken Betul. sebelumnya dulu udah terbiasa merancang tuh, tapi kan offline ya. Tapi kemudian ketika ditransformasikan ke online, nah itu seperti apa, Mas Ken? Mentransformasikannya itu. Mungkin Saya berguna prinsip buat teman-teman fasilitator yang lain ya ini ya. Prinsipnya adalah saat kita memfasilitasi ada beberapa hal yang memang kita harus ketahui di awal, Pak. Tentang pertama, Hmm. apa sih tujuan yang ingin dicapai, itu penting ya, sebagai Hmm. fasilitator kita untuk menjawab itu karena asesmen tentang itu penting. Kedua, soal siapa saja yang akan mengikuti proses fasilitasi, kemudian Hmm. durasi ya, durasi. Nah, durasi ini Durasi. menentukan bagaimana sih tata kelola dan alur proses. Kalau saya Hmm. yang kedua adalah memahami gaya belajar peserta. Hmm. Jadi Hmm. dalam satu pertemuan pasti orang memiliki gaya belajar yang macam-macam. Nah, Iya. bagaimana kemudian kita hadir dalam satu waktu itu, kemudian menjawab semua kebutuhan belajar. Jadi itu penting sebagai fasilitator ya. Yang Hmm. kedua, kita harus memahami siklus sebuah pembelajaran itu seperti apa sih. Jadi memang ini yang penting kita pikirkan ya, mengajak peserta mengalami, merasakan, gitu ya, membantu merefleksikan, gitu ya, kemudian memandu peserta untuk mampu menganalisis, menjelaskan antara apa yang dialami dengan kenyataan yang apa yang dikerjakan dengan kenyataan yang dialami misalnya ya, sehingga muncul poin-poin penting hasil analisa itu, kemudian kesimpulan bijak sampai mengajak peserta melakukan tindakan-tindakan baru. Itu kayak belajar dan Jadi secara alur sebenarnya ada kesamaan, tapi nanti ketika di online mungkin teknisnya yang jadi berbeda ya, Mas Ken ya. betul, Gitu betul. ya. Kemudian di terakhir ya, saya memberikan pelatihan yang fasilitator bagi penggerak desa itu, saya dari siklus 5 itu saya rampingkan menjadi 3 ya. Jadi Apa aja metode tuh, Mas Ken? Ken itu ya, Oh, yang Ken itu kenali, ya. ya, Heeh. peserta untuk kenali Heeh. situasi apa yang Heeh. ada di pertemuan itu, Heeh. pengalaman baik, Heeh. kemudian mengajak peserta untuk mengeksplorasi apa yang harus dilakukan atas situasi yang mereka alami misalnya, Hmm. kemudian menstrukturkan gagasan informasi itu lewat E-nya itu nyatakan. Jadi konsepnya jelas, hasil yang mau dicapai apa, Hmm. kemudian Hmm. berdaya apa dan sebagainya, itu yang bisa membantu peserta ya. Jadi Hmm. tentu alokasi waktu segala macam itu juga menentukan kedalaman-kedalaman gitu ya terkait hasil fasilitas yang diinginkan. Tapi paling Hmm. tidak ya, 3 tahap tadi, kenali, eksplorasi, nyatakan, Heeh. insya Allah Heeh. sudah menjawab apa yang diinginkan dalam tujuan Hmm. pertemuan. Kalau kalau 5 atau 4-5 yang lainnya apa, Mas Ken? Kan Yang ada 5 seperti tuh. apa? Ya. Kan ada 5. Nah itu kan dirampingkan katanya Mas Ken jadi 3 tuh. Jadi Nah 3. yang lainnya Ya, yang kemarin nggak sempat dilakukan apa, Mas Ken? ya. Dulu sih sebenarnya kalau sama Mas Buki ya, Mas Buki itu sempat memodifikasi ya varian misalnya AI gitu ya, ada tahap 4D gitu, kemudian 4D ya. diolah menjadi apa ya, atap misalnya. Awalnya, Oh iya. kemudian perubahan yang ingin disaksikan, ya, Hmm. kemudian tangannya apa, kemudian aksinya apa. Sebenarnya itu berangkat dari siklus belajar aja, Pak. Bagaimana kemudian orang atau setiap fasilitator ini
dengan kepekaannya ya, dengan kemampuannya membaca situasi itu ya, situasi fasilitasi, mereka akhirnya muncul satu inspirasi untuk membuat pendekatan-pendekatan ini. Sebenarnya kalau misalnya ini muncul kira-kira 1 tahun yang lalu, baru di saat saya diminta fasilitasi sebuah kelompok gitu ya. Dari durasi yang awalnya direncanakan berapa hari, kemudian dipotong 50% dari perencanaannya gitu ya. Kemudian ya cepat aja kan, kerjaan kita kan kadang improve-nya agak ngawur-ngawur gitu kan gitu ya. Jadi saya cuma kepikiran begini, apa ya yang bikin orang itu tetap mengingat gitu ya, gampang untuk melakukan coding dan memanggilnya kembali. Kalau misalnya dengan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah atau yang tidak sehari-hari, mereka sulit mengingat gitu ya bagi. Kalau mereka ketemu saya, tentu memanggil nama saya menjadi sesuatu yang sangat familiar gitu ya. Ya udah muncul aja, apa ya Ken itu ya. Dari lima tahapan itu diringkas jadi 3, ternyata dijawab juga gitu. Itu sih. Iya, karena memang ya, waktu juga jadi sumber daya yang krusial ya. Artinya ya itu tadi, kalau menurut Mas Ken menentukan tata kelola ini, tata kelola tata kelola proses, tata kelola prosesnya seperti apa. Tadi ada hal yang menarik gini Mas Ken, karena kan ini jadi keluhan yang umum gitu ya. Kan salah satu tips yang bisa kita lakukan untuk bisa merasakan hadir bersama-sama dalam sebuah forum itu kan melihat wajahnya tuh Mas Ken. Nah, tadi kan sempat ada kendala itu berkaitan sama jaringan. Ada alternatif nggak Mas Ken? Atau ada langkah yang lain yang perlu diupayakan? Mungkin bisa jadi sebenarnya langkahnya tidak cuma satu atau ada banyak cara gitu ya, yang bisa diupayakan untuk bisa merasakan hadir bersama, selain soal kamera, misalnya jaringan sama-sama ini nih, sama-sama nggak stabil gitu misalnya. Nah, kayak gitu Mas Ken. Iya, sebenarnya itu kita alami di minggu lalu kan, ketika kita pasti kelompok kecil kita, tiba-tiba wajah saya juga hilang gitu ya. Mas Rudi nggak bisa lihat saya dari suara saya aja. Gitu. Jadi ya, yang waktu kita ngobrol malam itu ada wajahnya Mas Ken juga pernah, tapi udah nggak bergerak gitu loh. Iya, dan itu juga saya lihat di pertemuan-pertemuan lain. Artinya itu bisa menimpa siapa aja, baru dia baik peserta maupun fasilitator gitu ya. Tapi yang penting dalam pertemuan itu agar tidak terjadi prasangka-prasangka, persepsi, kemudian sampai muncul asumsi-asumsi, itu kan bahaya ya. Maka penting untuk menyepakati norma-norma pertemuan di awal. Betul ya, norma-norma berarti ya. Harus dibuka segala macam gitu ya. Sehingga kita fasilitator bukan seperti Pak Satpam yang harus selalu mengingatkan, tolong buka kameranya. Kayak mandor. Dan karena itu melelahkan, baru itu capek ya, dan itu enggak. Iya. Jadinya kita kalau dengan mindset itu jadi bergeser dari memperhatikan antusiasme ke memperhatikan sisi defisitnya, nyari yang enggak terlibat siapa nih. Jadinya kan energinya habis di sana ya Mas Ken ya. Jadi nggak fokus memfasilitasi prosesnya gitu ya. Betul. Jadi kalau saya membuat kesepakatan norma belajar atau norma pertemuan itu penting. Misalnya kamera dibuka agar memang kita benar-benar bisa mendekatkan satu perasaan ya, bertemu yang memang benar-benar bertemu gitu. Virtual seperti ini, tapi jarak segala macam ini bisa reduksi gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya nanti ada yang memang tiba-tiba gangguan sinyal segala macam gitu ya, bahkan harus loncat karena jaringan putus dan minta kembali lagi. Kalau itu disepakati tentu enak ya. Dan
biasanya dalam aplikasi-aplikasi virtual itu juga disediakan room chat ya. Jadi biasanya peserta meminta izin, Pak Ken, maaf ada jaringan kurang baik segala macam gitu ya. Kita bisa tahu bahwa mereka sedang apa. Gitu. Itu baru di dalam pertemuan langsung pun sebenarnya hal-hal seperti itu ada gitu ya. Contoh ada ya, sama aja ya. iya, hadir, tetapi tidak memperhatikan. Betul, Ya, betul. entah Yang itu melamun, mikirin hal yang lain gitu ya. Mikirin utang. atau resisten karena apa ya, peserta yang lain atau fasilitator membunuh gagasan atau memotong pendapat dengan Iya, cara-cara yang tidak apa ya, tidak baik misalnya. mungkin Itu juga ada yang menggurui gitu ya Mas Ken. Kan nggak nyaman mungkin barangkali ya. Iya. peserta berdebat dengan fasilitator. Ya apapun fasilitator berdebat meskipun argumentasinya benar, cuman rumusnya tetap aja kalah gitu ya, karena punya kepentingan bertemu kan peserta tuh gitu. Kalau misalnya dia nggak ini, kemudian dia resisten, kebetulan dia temannya banyak di ruangan itu, banyak orang yang langsung tertular dengan energi atau Apalagi orang yang berpengaruh. iya, apalagi orang yang berpengaruh. Jadi ada banyak kemudian teknik-teknik yang kita lakukan biasanya di pertemuan yang offline itu, pertemuan langsung, tinggal diadaptasi baru dia. Secara skillnya hampir sama, cuman tambahannya adalah bagaimana seorang fasilitator yang memfasilitasi secara virtual itu mengetahui tantangan-tantangannya apa, ya, bagaimana mengoperasikan misalnya perangkat lunak dan sebagainya, memahami algoritma, misalnya kalau menggunakan Zoom gitu ya, algoritma Zoom seperti apa biasanya, ini lebih memilih vokal ya baru dia. Jadi kita harus tahu nih bagaimana sih membuat peserta pertemuan itu benar-benar merasa hadir, bisa menyampaikan pendapat. Jadi pilihan-pilihan teknik dan metode sekali lagi yang perlu digunakan, dipilih dengan tepat sehingga adaptasi dari offline ke online itu bisa menjadi tepat gitu. Iya. Kalau kemarin ini Mas Gan ya, karena kan ini juga saya itu kalau kuliah itu kan juga pakai media ya. Kalau saya itu pakai semacam Zoom gitu ya. Ada namanya BBB. Memang di mana-mana keluhannya sama ya. Artinya entah itu keluhannya benar atau enggak, tapi sama lah ya. Artinya ngomong jaringan, ngomong kuota dan segala macam. Nah, kalau saya kemarin begini Mas Gan, memang kan di satu pertemuan kuliah tuh bisa sampai 3 jam gitu kadang ya, bisa sampai 3 jam. Itu biasanya per 15 menitan atau per 10 menit, 15 menit itu mesti ada aktivitas yang memang mereka tak persilakan mematikan kamera. Ini mungkin barangkali bisa juga menjadi salah satu tips yang berkenaan dengan kehadiran wajah itu ya. Saya persilahkan. Artinya boleh mematikan kameranya. Tapi nanti per 10 atau 15 menit selalu ada aktivitas yang ketika saya sudah gini, saatnya